Saya hanya kencing menghadap seekor ular yang sedang bertelur. Dia malah meminta saya menjadi ayah bagi anak-anak ularnya. Dia bahkan bilang bisa mencari beberapa teman perempuan untuk menghangatkan tempat tidur saya. Begitu saya hendak menyetujuinya, dia langsung bilang sedang bercanda. Saya tiba-tiba sadar bahwa saya bisa mengerti apa yang dia katakan. Setelah kejadian ini, barulah saya tahu bahwa saya adalah seorang pembicara ular. Sejak saat itu, saya sering naik gunung untuk berbicara dengan ular. Tanpa sadar, saya menjalin banyak persahabatan dengan ular. Saya ini orang bodoh yang diintimidasi penduduk desa, hanya bisa menyeringai bodoh. Dibandingkan bergaul dengan manusia, saya lebih suka berkomunikasi dengan ular. Hingga kemudian kakak perempuan diculik oleh beberapa preman desa ke ladang jagung. Orang-orang di desa bilang kakak perempuan sudah mati. Namun kami tetap tidak menemukan jasadnya. Kakek nenek pergi mencari keadilan tetapi malah dianiaya dengan kejam. Saya berteriak aih kepada para penduduk desa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Orang bodoh ini bahkan tidak bisa bicara lagi. Ya, tinggal lama dengan ular hampir membuat saya lupa bagaimana cara bicara manusia. Sebenarnya saya berbicara dalam bahasa ular pasti membuat kalian mati dengan buruk. Saya menopang kakek nenek untuk berbaring dan beristirahat. Kemudian berbalik ke dapur untuk diam-diam menghapus air mata. Asih mengenang wajah kakak. Saya tergesa-gesa memasak bubur dan rebusan. Kakak, bisakah kamu kembali dan mengajarkanku lagi? Uap yang mengepul membuat air mataku mengalir deras lagi. Nenek menopang tubuhnya untuk datang membantu. Semuanya salah karena kami tidak mampu melindungi kakakmu. Juga tidak bisa memberikan keadilan untuknya sekarang. Tidak tahu dia mati atau masih hidup. Kakek yang sedih menghela nafas dan terbatuk darah. Wanita tua dan anak-anak berkata, untuk apa ini? Hanya salahkan nasib kita yang sial dan sengsara. Saya berhenti sejenak, tidak menjawab, mengangkat 2 mangkuk bubur dan membawanya. Kakek nenek minum selagi panas. Saya merawat kalian seperti kakak. Nenek sibuk menatapku dan terkejut. Aku sudah dewasa dan menjadi lebih pintar. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya aku tidak bodoh, hanya bicara tidak lancar. Disia-siakan orang lain tapi aku tidak suka mempermasalahkan. Tapi aku tetap membedakan benar dan salah, baik atau buruk. Baik buruk itu jelas. Membunuh orang harus dibayar mati. Saat gelap tiba, tiba-tiba terdengar suara desis yang familiar di halaman belakang. Saya tidak naik gunung seharian teman-teman ular. Pasti mereka khawatir saya terjadi sesuatu. Saya membuka pintu dan melihat di bawah sinar bulan seekor kecil. Ular hitam cepat berenang menyelinap ke semak-semak. Ini yang saya ajarkan kepada mereka. Melihat manusia, harus segera bersembunyi untuk memastikan keamanan. Saya meniup peluit dan membalas diam-diam. Aku baik-baik saja. Akan naik gunung malam ini. Ular hitam kecil mengerti kata-kataku. Keluar dari semak dan kembali ke gunung belakang. Saat kakek nenek tertidur, saya diam-diam menyelinap keluar rumah. Saya berkeliaran tanpa tujuan di desa yang sepi. Aku harus dulu mencari siapa yang menyakiti kakak. Kakek nenek takut aku terluka. Tidak memberitahuku sama sekali. Orang-orang di desa menganggap aku bodoh. Hanya menyiksa aku. Sama sekali tidak menganggapku manusia. Hanya bisa pergi mencari kepala desa. Sudah diputuskan. Lalu saya buru-buru berlari ke rumah kepala desa mengetuk pintu. Kepala desa dengan lentera membuka pintu. Terdiam sebentar. Mengapa datang tengah malam begini? Saya menarik sudut pakaiannya dan tidak mau melepaskannya. Mengulang. Kepala desa. Siapa yang membunuh kakak? Kepala desa menggelengkan alis. Beberapa preman desa itu terlalu kuat. Hanya salah nasib kakakmu yang buruk. Namun di hati saya tidak bisa mengerti. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus disakiti? Apakah kami pantas disakiti orang? Siapa? Saya hampir tersedak sambil memohon. Menarik tangan kepala desa rat-rat tanpa melepaskannya. Kepala desa ingin bicara tapi berhenti. Ekspresinya berubah-ubah. Dia tampaknya membuat keputusan besar dan berbisik di telinga saya. Dengan jelas menyebutkan nama 3 orang. Nama mereka, Wang Ergo, Zhang Xi, Chen Huzi. Wang Ergo, seorang duda tua, kepala geng terbesar di desa kita. Zhang Xi, tua yang terkenal sebagai si pencari cinta di desa kita. Chen Huzi, tampak polos di luar tapi memiliki hati yang jahat. Saya takut lupa. Dalam hati saya mengulangi 3 nama itu 3 kali. Hingga kemarahan dan kebencian memenuhi dada saya. Tubuh saya tidak bisa menahan gemetar. Kepala desa mengeluarkan beberapa kertas uang yang kusut dari saku. Uang ini untuk membeli makanan bagi kakek dan nenekmu. 2 orang tua itu benar-benar tidak mudah. Saya membungkuk hormat kepada kepala desa dan berbalik pergi. Entah apakah hanya hayalan. Saya baru saja sepertinya mendengar suara wanita menangis. Saya berlari menuju gunung belakang. Seekor ular hitam besar melingkari di atas cabang pohon. Di matanya tampak kekhawatiran. Saya menggerakkan tangan sambil mengeluarkan suara gigit-gigit-gigit. Dia menerima perintah saya dan dengan gembira melingkar dan berenang ke arah saya. Kepala ular mendekat dengan mesra, menjulurkan lidah untuk menjilat wajah saya. Tubuh ular yang dingin dan licin memberikan kehangatan yang akrab. Perasaan sedih mencurahkan air mata. Saya menangis. Sambil menangis, saya berkata, ular hitam, kakakmu sudah mati. Ular hitam itu melompat ke batu tertinggi. Dengan dingin menatap desa di kaki gunung. Saya memeluknya untuk menenangkannya. Tenang saja, tidak perlu buru-buru. Saya mengambil seruling yang diberikan kakak saya dan meniupnya perlahan. Kemudian dengan lembut menyentuh kepala ular. Ular hitam besar, kau tahu kan? Mati adalah yang paling mudah. Hidup tanpa berarti itu paling menyakitkan.
Saya membuat gerakan tangan sambil mengeluarkan suara gubu-gubu. Ular hitam besar itu langsung mengerti dan bangkit tinggi. Kepala ular besar itu menyusup ke semak-semak. Tidak lama kemudian, ular-ular dengan berbagai ukuran muncul dari segala arah. Dipimpin oleh ular hitam besar, kawanan ular mengikuti saya turun gunung. Di pintu masuk desa, saya meniup seruling dan kembali teringat kakak. Sekejap saja, kawanan ular mulai memburu unggas desa. Saya berkeliaran di desa, meniru tangisan lemah lembut anak perempuan. Suara tangisan yang menyedihkan. Sebagian besar warga desa ketakutan hingga tidak berani menyalakan lampu. Beberapa warga yang lebih berani, dengan suara gemetar bertanya, siapa yang menangis di sana? Saya hanya tertawa dingin, membungkukkan tubuh dan bersembunyi di rerumputan lebat. Saatnya mencari Wang Ergo, Zhang Xi, dan Chen Huzi untuk menuntut balas. Saya dengan hati-hati memilih 3 ular dan menyembunyikannya di balik baju. Kemudian, saya menuju rumah Wang Ergo terlebih dahulu. Wang Ergo, seorang bujangan tua yang terkenal kejam dan brutal. Setelah melakukan kejahatan itu, dia pasti memukuli kakak perempuan saya dengan kejam. Saya mengepalkan tinju, biar kau rasakan sakitnya sekarang. Seekor ular bercorak biru menyelinap ke dalam rumah dan menggigit lengannya. Racun itu tidak mematikan, namun akan membuatnya kesakitan sepanjang malam. Benar saja, Wang Ergo terbangun dari mimpi karena rasa sakit. Wajahnya pucat, menangis dan berteriak seperti orang gila. Zhang Xi, pria tua cabul yang selalu menggoda wanita. Dia pasti menggunakan cara paling hina dan keji terhadap kakak saya. Seekor ular menyelinap ke tempat tidurnya dan menggigit alat kelaminnya. Zhang Xi melompat kaget dan berteriak kesakitan. Nyawaku, aku kehilangan bagian pentingku. Terakhir, saya menuju rumah Chen Huzi. Dia pernah pura-pura baik kepada kakak saya, membantu memotong kayu dan mengambil air. Namun ternyata, dia adalah serigala berbulu domba. Seekor ular berbisa menyemburkan racun berwarna ungu gelap, menciptakan ilusi menjadi kakak saya, mencekik leher Chen Huzi dengan wajah yang menyeramkan meminta nyawa. Chen Huzi menjerit ketakutan hingga wajahnya berubah pucat, dan akhirnya pingsan karena ketakutan. Namun dibandingkan dengan luka yang dialami kakak saya, ini belum cukup. Malam ini hanya hadiah pembuka, pertunjukan besar akan terjadi saat pagi tiba. Di tengah malam, kawanan ular kembali ke gunung sesuai perintah saya. Saya pun kembali ke rumah, memikirkan rencana balas dendam untuk keesokan harinya. Saat fajar menyingsing, desa dipenuhi suara tangisan dan keluhan. Kepala desa mengatur orang-orang untuk memukul gong, mengumpulkan warga di alun-alun desa. Saya tersenyum puas dan bersiap membantu kakek nenek menuju alun-alun desa. Tiba-tiba, saya merasakan sesuatu menarik ujung celana saya. Saya berbalik dan melihat seekor ular putih kecil. Dia memberitahu saya bahwa ular hitam besar memiliki temuan penting. Saya diam-diam memasukkan ular putih kecil itu ke dalam lengan baju. Saya memberitahu kakek nenek untuk menunggu sebentar sementara saya mengambil sesuatu. Tidak lama kemudian, saya kembali dan kami melanjutkan perjalanan menuju alun-alun desa. Di alun-alun desa, para warga telah berkumpul sejak pagi. Mereka saling berbisik satu sama lain. Melihat keluarga kami datang, warga desa langsung mundur seperti melihat wabah. Wang Ergo, Zhang Xi, dan Chen Huzi bahkan wajahnya pucat, berdiri pun sulit. Para warga mulai berspekulasi. Semakin dibicarakan, semakin mereka gelisah. Tadi malam pasti arwah wanita datang untuk balas dendam. Malam ini, yang mati bukan lagi hewan. Bisa-bisa seluruh desa ikut dikubur. Kepala desa, cepat panggil pendeta yang hebat untuk mengusir arwah wanita ini. Saya puas dengan semua ini. Memang itu tujuannya, membuat mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Nenek saya menangis. Air matanya yang keruh mengalir. Akhirnya keadilan turun dari langit. Kepala desa berteriak, omong kosong. Ini zaman modern. Hewan-hewan itu mati karena digigit ular. Selesai berbicara, dia melirik saya dengan tatapan penuh arti. Para warga semakin cemas. Apakah ini karena kita menyinggung dewa ular? Sudah sering mendengar bahwa ada ular besar di gunung belakang yang menjadi dewa. Semua orang panik. Hanya saya yang tetap tersenyum dengan tenang. Tiba-tiba, saya melihat kepala desa tampaknya memberi sinyal kepada 3 pembuat onar itu. Saat itu, Wang Ergo, Zhang Xi, dan Chen Huzi mendekati kami. Wang Ergo, yang paling sedikit terluka, berkata kepada kami, apakah ini perbuatan kalian? Cepat katakan. Saya melangkah maju dan menatap Wang Ergo dengan tajam. Mereka kembali sadar dari kebingungan dan kecemasan, dan kembali menunjukkan sikap kejam mereka yang biasa. Tinju keras Wang Ergo menghantam saya seperti hujan. Sambil memegang kepala saya, dia berteriak, kamu, orang bodoh bau, masih berani melawan saya, kakakmu, kami yang melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Chen Huzi menendang perut saya, membuat saya langsung memuntahkan cairan asam. Zhang Xi, yang kehilangan alat vitalnya, terlihat seperti orang tanpa harapan. Melihat saya dipukul, dia menjadi bersemangat kembali. Dengan kejam memerintahkan, bunuh dia, kakek dan nenek saya sangat khawatir. Gemetar ingin membantu saya, mata saya memerah, hampir kehilangan kendali. Namun, untuk pertama kalinya, kepala desa berteriak, hentikan, jangan buat keadaan semakin buruk. Berhenti sekarang, bukankah kekacauan ini sudah cukup? Para warga juga takut, berpikir ini adalah kakak saya, yang kembali sebagai arwah wanita untuk balas dendam. Dengan sikap berubah total, mereka berkata,
Jangan pukul dia lagi. Jangan sampai membunuhnya. Dulu, setiap kali keluarga kami diintimidasi, kalian hanya menonton tanpa peduli. Tapi begitu nyawa kalian sendiri yang terancam, kalian mulai berpura-pura jadi orang baik. Saya tertawa kecil, merasa seperti berada di neraka dunia. Wajah kalian berubah hanya karena takut mati. Wajah asli kalian adalah sekelompok iblis yang menari, hari demi hari menikmati kesenangan dari menindas yang lemah. Mata saya yang memerah memancarkan bahaya. Dari mulut saya keluar suara gulu-gulu. Itu adalah bahasa ular yang berarti mulai menyerang mangsa. Dalam sekejap, tubuh besar ular hitam turun seperti petir. Ular hitam besar berbaring di pohon, menatap marah. Di mulutnya menggigit Wang Ergo. Kemurkaan berkobar di mata saya. Wang Ergo, apakah kamu memukul kakak saya? Wang Ergo dengan bibir bergetar menjawab dengan bingung. Dia melawan, jadi saya memukulnya. Saya mengerutkan kening, menahan sakit di hati, mendengarkan dengan sabar. Saya memukulnya, hampir membunuhnya. Wang Ergo tidak berani menyembunyikan apapun lagi, menjawab dengan gemetar. Akhirnya dia menangis terseduh-seduh. Pandangan saya berubah tajam, suara gulu-gulu semakin kuat. Ular hitam besar membuka mulutnya yang berdarah. Wang Ergo menghilang di depan semua orang. Ular itu melingkar kembali dan menyerang Zhang Xi dan Chen Huzi. Di bawah arahan kepala desa, warga desa bangkit dari ketakutan. Seperti burung ketakutan, mereka berhamburan melarikan diri. Zhang Xi dan Chen Huzi terlihat jelas dan terbuka. Mereka juga mencoba melarikan diri. Tetapi saya menahan mereka erat-erat. Ular hitam besar menggunakan tubuhnya untuk membuat lingkaran kecil. Mengurung kami rapat-rapat. Dua orang itu lemas, jatuh terduduk di tanah. Saling memberikan isyarat dengan mata. Mereka ingin bekerja sama mendorong saya ke mulut ular. Saya tertawa kecil, membelai kepala ular, menepuknya 2 kali. Zhang Xi dan Chen Huzi berteriak ketakutan, saling berpelukan. Ular hitam besar merespons, melompat melewati bahu saya dengan cepat. Detik berikutnya, ekor ular membelit Zhang Xi dan mencekiknya sampai mati. Kemudian kepala ular berbalik dan menggigit Chen Huzi, menelannya dalam satu gigitan. Setelah tugas selesai, ular hitam besar dengan patuh mendekati saya. Kepalanya menekan tangan saya. Saya menepuk tubuh besar ular itu. Terima kasih telah membalaskan dendam kakak saya. Bagus, sungguh seorang pengendali ular. Ternyata, kamu yang membalaskan dendam untuk gadis itu. Kemudian tepuk tangan yang jernih terdengar. Kepala desa berdiri di samping saya, menatap saya dengan pandangan penuh makna. Kakek dan nenek saya terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa sejak kecil saya suka bermain dengan ular. Saya adalah anak yang mereka temukan di gunung. Dan saya seorang pembicara ular alami. Ular hitam besar adalah raja ular di gunung. Juga sahabat terbaik saya. Kepala desa melanjutkan. Kamu sudah membalaskan dendam kakakmu. Berhentilah sampai di sini. Dan jangan biarkan ular masuk desa lagi. Warga desa mulai berteriak-teriak. Kepala desa, mari kita bunuh ular ini. Kepala desa tersenyum tipis, menatap tajam, mengamati reaksi saya dengan penuh perhatian. Suara saya menjadi dingin. Kepala desa, masih ada 1 orang yang belum mati. Ekspresi kepala desa langsung berubah. Siapa yang belum mati? 3 preman yang membunuh kakakmu sudah mati. Saya berkata dengan tajam. Ada 4 orang, termasuk anakmu. Warga desa baru menyadari bahwa di alun-alun tidak ada tanda-tanda kehadiran anak kepala desa. Dia menjadi pelindung bagi para preman, membiarkan anaknya melakukan kejahatan. Di luar tampak bermoral, tetapi diam-diam penuh kejahatan. Kamu adalah iblis terbesar di desa ini. Saya mengeluarkan uang yang diberikan kepala desa tadi malam, menggulungnya menjadi bola dan melemparkannya ke wajah kepala desa. Tatapan kepala desa menjadi kejam. Dia tertawa sinis. Lalu kenapa, kamu tidak akan pernah menemukan anak saya? Saya tersenyum tipis, dengan lembut menepuk kepala ular. Saya mungkin tidak bisa mencarinya, tetapi ular besar ini bisa. Ular hitam besar itu menjulurkan lidahnya, memberikan sinyal berbahaya. Kesombongan kepala desa langsung hancur. Wajahnya berubah beberapa kali, lalu berkata, lepaskan anak saya akan mengembalikan kakakmu. Saya tersenyum pahit. Ide yang bagus, tapi sudah terlambat. Kakak saya sudah saya selamatkan sendiri. Anakmu mungkin sekarang sudah menjadi mayat dingin. Kepala desa menjerit, kakinya lemas, jatuh terduduk. Saya tertawa kecil. Kepala desa, kalian sudah berkumpul di sini sejak pagi. Kenapa saya terlambat? Karena saya ke rumahmu. Wajah kepala desa berubah dari terkejut menjadi putus asa, lalu penuh rasa sakit. Malam tadi, suara memohon yang saya dengar di rumah kepala desa adalah suara kakak saya. Hari itu, dia diserang oleh 4 preman, dan pemimpinnya adalah anak kepala desa. Kepala desa menyebarkan rumor di desa, mengklaim bahwa kakak saya telah mati. Namun sebenarnya, dia dikurung di gudang bawah tanah di belakang rumah kepala desa. Saat kawanan ular memasuki desa, mereka melewati halaman belakang kepala desa. Ular hitam besar mencium bau kakak saya, lalu dia mengirim ular putih kecil untuk memanggil saya. Ketika kami membuka gudang bawah tanah, kakak saya sedang teringkuk di sudut, menangis dan memohon. Anak kepala desa memegang cambuk, terus mencambuk kakak saya. Setelah berhari-hari disiksa, kakak saya sangat lemah. Tubuhnya penuh luka. Saya memerintahkan ular besar untuk membunuh anak kepala desa. Sementara saya memeluk kakak saya dan menangis sejadi-jadinya. Kepala desa, saat saya bertanya siapa pembunuh kakak saya malam itu,
Dia sudah tahu bahwa saya mampu membalas dendam. Dia menutupi kejahatan anaknya, hanya memberikan nama Wang Ergo, Zhang Xi, dan Chen Huzi. Jika 3 orang ini mati, rahasia itu akan selamanya menjadi rahasia. Saat ini, kepala desa tidak bisa lagi menahan diri. Dia berdiri, menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Saya tertawa terbahak-bahak, beban berat di hati saya hancur, berganti dengan rasa lega. Tiba-tiba, saya melihat beberapa sosok berjalan dari luar desa. Pada saat yang sama, kepala desa membuka mulutnya. Bocah sialan. Kamu dan binatang-binatang ini, tidak satupun akan pergi hari ini. Kalian semua akan mati bersama anakku. Ketika sosok-sosok itu mendekat, saya memperhatikan mereka dengan jelas. Tidak mungkin, mereka adalah pemburu ular. Ternyata kepala desa memanggil mereka ke sini. Kepala desa dengan penuh amarah memerintah para pemburu ular, bunuh mereka. Para pemburu ular, memegang busur dan anak panah, menyerang ular besar itu. Saya buru-buru memberi sinyal untuk melarikan diri, tapi jelas sudah terlambat. Anak panah bertubi-tubi menusuk tubuh ular. Dengan racun bius, ular hitam besar itu terjatuh, ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang besi oleh para pemburu ular. Saya juga dipukul habis-habisan hingga hampir mati dan digantung di pohon besar. Kepala desa memutuskan untuk membakar saya hidup-hidup di depan semua warga desa. Warga desa, penuh semangat seperti mendapat tenaga baru, mengambil jerami dan kayu dari rumah mereka sendiri, bergumam seperti mantra, bakar dia, bakar dia. Kepala desa dengan mata merah darah menunjukkan niat membunuh yang tak tertahankan. Mulut saya disumpal dengan kain sehingga tidak bisa mengeluarkan suara. Dia mendekati saya, wajahnya penuh kebencian, lalu berkata pelan, "Tenang saja, keluargamu akan segera menyusulmu."